Halo teman-teman yang berzodiak Gemini, penasaran dengan apa yang keberuntungan bawa untukmu? Siap-siap untuk memperoleh wawasan dari dunia tarot yang akan membuka pintu ke dalam kehidupanmu. Selamat datang di channel ini. Aku adalah panduanmu, dan dalam video ini, kita akan menjelajahi keberuntunganmu dalam 7 hari ke depan. Bersiaplah untuk mendapatkan wawasan yang menarik dan bermanfaat. Dari fokus dan tujuan hingga keuangan, cinta dan hubungan, karir, kesehatan, spiritualitas, hingga kesimpulan dan nasib, setiap kartu akan membawa kita pada perjalanan yang menarik. Bersama-sama, kita akan menggali makna di balik setiap kartu dan menerjemahkannya ke dalam kehidupanmu. Jadi, bersiaplah untuk memperoleh wawasan yang luar biasa tentang nasibmu selama 7 hari ke depan. Siapkan dirimu untuk petualangan spiritual yang menarik dan pengungkapan yang mengejutkan. Ini adalah kesempatanmu untuk mengambil langkah maju dalam hidupmu dan meraih keberuntungan yang menanti. Ayo, ikuti saya dalam perjalanan ini yang akan memberikanmu pandangan yang jelas tentang apa yang akan datang dalam hidupmu. Jangan lewatkan kesempatan untuk menemukan potensi terbaikmu dan meraih keberuntungan dalam 7 hari yang menakjubkan. Mari kita mulai dan temukan apa yang takdir bawa untukmu. Sebagai catatan, konten ini bertujuan untuk hiburan dan pemahaman pribadi. Tarot dan astrologi adalah alat untuk refleksi dan introspeksi. Namun keputusan dan tindakan sehari-hari sepenuhnya merupakan tanggung jawab masing-masing. Dan jika ada di antara teman-teman yang ingin mendapatkan bacaan secara gratis, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa juga menghubungi saya di email yang tertera di deskripsi. Dengan senang hati saya akan membantu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaanmu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu mari kita mulai. Baiklah, kita mulai dari kartu kita yang pertama, yaitu kartu untuk hari pertama. Kartu yang muncul adalah Raja Pedang. Kartu ini merupakan simbol kekuatan mental, kecerdasan, dan kejelasan pikiran. Dalam konteks fokus dan tujuanmu, Raja Pedang memberikan pesan yang kuat. Raja Pedang adalah sosok yang bijaksana, memiliki kemampuan analitis yang tajam, dan mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Kartu ini mengingatkanmu untuk menghadapi hari pertama dengan sikap yang tegas dan penuh keyakinan. Kehadiran Raja Pedang menunjukkan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan berpikirmu, menentukan prioritas, dan menjaga fokus pada tujuanmu. Dalam hal tema, Raja Pedang menyoroti kebutuhan untuk mengendalikan pikiranmu dan mengatasi hambatan atau keraguan yang mungkin muncul. Ini adalah momen yang tepat untuk mengklarifikasi visimu, menetapkan tujuan yang jelas, dan merencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Kartu ini juga mengingatkanmu agar tidak terlalu dipengaruhi oleh emosi atau pikiran negatif yang dapat menghalangi kemajuanmu. Gunakan kecerdasanmu dan keterampilan komunikasimu untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif dan menciptakan sinergi yang positif dalam mencapai tujuanmu. Pada hari pertama ini, Raja Pedang menegaskan kebutuhanmu untuk bersikap tegas dan berfokus pada tujuanmu. Dengan menggunakan kecerdasanmu dan kejelasan pikiran, kamu akan mampu mengatasi tantangan dan mencapai kemajuan yang signifikan. Percayalah pada kemampuanmu dan ambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Ingatlah bahwa Raja Pedang juga mengajarkan pentingnya menggunakan kekuatan mentalmu dengan bijaksana. Gunakanlah kecerdasanmu untuk kebaikan dirimu sendiri dan orang lain. Dengan sikap yang kokoh dan berfokus, kamu akan mampu menghadapi hari pertama dengan percaya diri dan mengawali perjalananmu menuju tujuan yang kamu inginkan. Kita lanjutkan kartu untuk hari kedua. Kartu yang muncul adalah Satu Pedang. Kartu ini membawa pesan yang mengarah pada keuangan dan aspek material dalam hidupmu. Satu Pedang menggambarkan situasi yang mungkin menunjukkan keterbatasan atau tantangan dalam hal keuangan. Kartu ini juga menyoroti pentingnya kejelasan pikiran dan pandangan yang objektif dalam menghadapi masalah keuangan. Dalam konteks keuangan, kartu Satu Pedang mengajarkanmu untuk tetap tenang dan bersikap realistis dalam mengelola keuanganmu. Perhatikan dengan seksama pola pikir dan sikapmu terhadap uang, serta cara-cara yang dapat membantu meningkatkan kondisi keuanganmu. Kartu ini juga dapat mengindikasikan perlunya mengambil tindakan proaktif untuk mengatasi kendala keuangan yang mungkin ada. Hal ini bisa mencakup penghematan, penyesuaian anggaran,
atau mencari peluang baru yang dapat meningkatkan pendapatanmu. Namun, satu pedang juga memiliki sisi positif. Kartu ini menggambarkan potensi perubahan dan kesempatan baru yang dapat membantu memecahkan masalah keuanganmu. Ini adalah saat yang tepat untuk menggunakan kecerdasanmu, berpikir secara kreatif, dan mencari solusi yang inovatif dalam menghadapi tantangan keuangan. Selain itu, satu pedang juga mengingatkanmu untuk tidak membiarkan kekhawatiran atau kecemasan mengendalikan pikiranmu terkait keuangan. Jaga kejelasan pikiran dan berfokus pada solusi daripada terjerat dalam perasaan negatif. Dalam kesimpulannya, hari kedua dengan kartu satu pedang mengajarkanmu untuk memeriksa dan mengevaluasi keuanganmu dengan hati-hati. Bersikaplah realistis dalam menghadapi keterbatasan atau tantangan yang ada. Namun, juga tetap terbuka terhadap peluang baru yang dapat memperbaiki situasi keuanganmu. Dengan menjaga kejelasan pikiran dan berpikir kreatif, kamu akan dapat menavigasi dengan bijaksana dalam aspek keuangan hidupmu. Kita lanjut lagi kartu untuk hari ketiga. Kartu yang muncul adalah 4 pedang. Kartu ini memberikan wawasan tentang aspek cinta dan hubungan dalam hidupmu. 4 pedang menunjukkan bahwa saat ini kamu mungkin sedang mengalami situasi yang menuntutmu untuk beristirahat dan memulihkan diri dari luka emosional atau konflik dalam hubungan. Kartu ini dapat mengindikasikan adanya ketidakseimbangan atau ketegangan yang perlu diatasi dalam cinta dan hubunganmu. Kartu ini juga menyarankan agar kamu mengambil waktu untuk merenung dan memahami perasaanmu secara mendalam. Perjalanan ini mungkin melibatkan introspeksi dan evaluasi terhadap hubunganmu yang sedang berlangsung. Ini adalah momen yang tepat untuk mengevaluasi kebutuhan dan harapanmu dalam hal cinta dan hubungan. 4 pedang juga mengingatkanmu untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait hubungan. Penting untuk memberikan dirimu ruang untuk penyembuhan dan pertumbuhan pribadi sebelum melibatkan diri dalam hubungan yang baru atau mengambil tindakan yang drastis. Namun, kartu ini juga membawa harapan. 4 pedang menggambarkan kesempatan untuk menyembuhkan luka emosional dan memperbaiki hubungan yang bermasalah. Dalam menghadapi konflik atau ketidakseimbangan, penting untuk berkomunikasi secara jujur dan terbuka dengan pasanganmu, serta mencari jalan menuju kesepakatan dan harmoni. Selain itu, kartu ini juga mengingatkanmu untuk menjaga keseimbangan dalam hidupmu secara keseluruhan. Jangan biarkan ketegangan dalam hubungan menghambat perkembangan pribadimu atau mengorbankan kesejahteraanmu. Dalam kesimpulannya, hari ketiga dengan kartu 4 pedang menunjukkan perlunya istirahat dan pemulihan dalam aspek cinta dan hubungan. Gunakan waktu ini untuk merenung, mengevaluasi kebutuhanmu, dan mencari cara untuk memperbaiki hubungan yang mungkin sedang bermasalah. Ingatlah bahwa kesembuhan dan komunikasi yang jujur adalah kunci untuk memperbaiki konflik dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kita lanjutkan lagi kartu untuk hari keempat. Kartu yang muncul adalah 7 cawan. Kartu ini memberikan wawasan tentang karir dan pekerjaanmu. 7 cawan menggambarkan situasi di mana kamu mungkin sedang dihadapkan pada banyak pilihan dan peluang dalam karirmu. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu memiliki beragam opsi yang tersedia dan dapat memilih arah yang paling sesuai dengan aspirasi dan tujuanmu. Kartu ini juga mengingatkanmu untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait karir. Meskipun memiliki banyak peluang, penting untuk mempertimbangkan setiap pilihan dengan cermat. Pertimbangkan dampak jangka panjang, potensi pertumbuhan, dan kepuasan pribadi saat memilih jalur karirmu. 7 cawan juga mengajarkanmu untuk tetap realistis dan mengelola harapanmu. Meskipun terdapat banyak peluang, tidak semuanya akan langsung memberikan hasil yang diinginkan. Bersabarlah dan teruslah bekerja keras untuk mencapai tujuanmu. Kartu ini juga dapat mengindikasikan pentingnya bekerja dalam tim dan berkolaborasi dengan orang lain. Bekerja bersama dapat membawa kesuksesan yang lebih besar daripada berusaha sendiri. Jadi, buka diri terhadap kolaborasi dan jalin hubungan yang baik dengan rekan kerja. Selain itu, 7 cawan juga mengingatkanmu untuk memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang dalam karirmu. Jangan ragu untuk mengikuti pelatihan atau kursus yang relevan dengan bidangmu, serta memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan baru untuk meningkatkan performamu. Jadi, kesimpulannya adalah hari keempat dengan kartu 7 cawan menunjukkan bahwa kamu berada di persimpangan karir dan memiliki banyak peluang yang menanti.
Ambillah waktu untuk mempertimbangkan pilihanmu dengan bijaksana dan tetap realistis dalam mengelola harapanmu. Dengan bekerja keras, bekerja sama dengan orang lain, dan memanfaatkan peluang belajar, kamu akan memperoleh kesuksesan yang diinginkan dalam karirmu. Kartu untuk hari kelima, kartu yang muncul adalah Sang Pesulap. Kartu ini memberikan wawasan tentang kesehatan fisik dan kesejahteraanmu secara keseluruhan. Sang Pesulap menandakan bahwa saat ini kamu memiliki kemampuan untuk mengubah dan mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraanmu. Kartu ini mengajarkanmu bahwa kesehatan bukanlah sesuatu yang hanya terjadi begitu saja, tetapi membutuhkan perhatian, upaya, dan pemilihan yang bijaksana. Kartu ini mengingatkanmu untuk memanfaatkan kekuatan transformasi dan kemampuanmu sendiri untuk memperbaiki kesehatan dan kesejahteraanmu. Melalui perubahan gaya hidup, kebiasaan sehat, dan pemilihan yang bijaksana, kamu dapat menciptakan perubahan positif dalam tubuh dan pikiranmu. Sang Pesulap juga menyoroti pentingnya memiliki keseimbangan dalam hidupmu. Fokus pada aspek fisik, mental, dan emosional secara seimbang untuk mencapai kesejahteraan yang menyeluruh. Jaga pola makan yang sehat, lakukan olahraga secara teratur, dan perhatikan kebutuhan mental dan emosionalmu. Kartu ini juga mengajarkanmu untuk mengambil tanggung jawab atas kesehatanmu sendiri. Cari informasi yang akurat, konsultasikan dengan profesional medis, dan ambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kesehatanmu. Hindari kebiasaan yang merugikan dan tingkatkan pola pikirmu terhadap kesehatan secara positif. Selain itu, Sang Pesulap juga mengingatkanmu untuk tidak melupakan pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan istirahat. Dalam menjalani rutinitas sehari-hari, pastikan untuk memberikan waktu yang cukup untuk istirahat dan pemulihan agar energimu dapat diisi ulang. Jadi, kesimpulannya adalah hari kelima dengan kartu Sang Pesulap mengajarkanmu bahwa kamu memiliki kemampuan untuk mengubah dan mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraanmu sendiri. Dengan mengadopsi kebiasaan sehat, menciptakan keseimbangan dalam hidupmu, dan mengambil tanggung jawab atas kesehatanmu, kamu akan mencapai kesejahteraan yang lebih baik secara keseluruhan. Hari ke-6, kartu yang muncul adalah Raja Koin. Kartu ini memberikan wawasan tentang aspek spiritual dalam hidupmu. Raja Koin menggambarkan kedalaman spiritual, kebijaksanaan, dan keseimbangan dalam hubunganmu dengan hal-hal yang bersifat lebih besar dari kehidupan sehari-hari. Kartu ini menunjukkan bahwa saat ini kamu sedang mengalami pertumbuhan dan pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri dan hubunganmu dengan dunia spiritual. Kartu ini menandakan bahwa kamu memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai spiritual dan pentingnya menciptakan keseimbangan antara dunia material dan spiritual. Kamu mungkin merasa terhubung dengan alam semesta, atau sumber energi yang lebih tinggi yang memberimu panduan dan kebijaksanaan dalam hidupmu. Raja Koin juga mengajarkanmu untuk menghargai dan menghormati sumber daya yang dimiliki olehmu dan dunia di sekitarmu. Ini melibatkan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan bertanggung jawab, serta penggunaan sumber daya alam dengan penuh kebijaksanaan dan kepedulian. Kartu ini juga mengingatkanmu untuk memperhatikan kebutuhan jasmani dan spiritualmu secara seimbang. Jadikan waktu untuk refleksi, meditasi, atau praktik spiritual yang memperkuat koneksimu dengan sumber energi yang lebih tinggi. Selain itu, Raja Koin juga mewakili kemurahan hati dan kepedulian terhadap orang lain. Pergunakan kekayaan dan sumber dayamu untuk memberikan dampak positif pada masyarakat sekitarmu, dan jadilah teladan bagi orang lain dengan tindakanmu yang baik. Dalam kesimpulannya, hari ke-6 dengan kartu Raja Koin mengajarkanmu tentang aspek spiritual dalam hidupmu. Melalui pemahaman yang mendalam dan kebijaksanaan, kamu akan mencapai keseimbangan antara dunia material dan spiritual. Dengan menghargai dan mengelola sumber daya dengan bijaksana, serta memperhatikan kebutuhan jasmani dan spiritualmu, kamu akan tumbuh dalam kesadaran spiritual dan memberikan dampak positif pada dunia di sekitarmu. Dan sekarang kita lanjutkan ke kartu terakhir, yaitu kartu untuk hari ke-7. Kartu yang muncul adalah Pengadilan Akhir. Kartu ini memberikan kesimpulan dan mengungkapkan nasibmu dalam periode 7 hari ini. Pengadilan akhir menandakan bahwa saat ini kamu berada di titik penentuan yang krusial dalam hidupmu. Kartu ini menggambarkan bahwa keputusan-keputusan penting akan diambil dan akibatnya akan mempengaruhi jalan hidupmu secara signifikan.
Kartu ini mengajarkanmu untuk menghadapi kebenaran dengan jujur dan tegas. Ada kemungkinan bahwa kamu akan dihadapkan pada situasi atau keputusan yang memerlukan pertimbangan yang seksama. Pilihan yang kamu buat sekarang akan mempengaruhi jalur hidupmu dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pertimbangkanlah dengan matang dan teliti sebelum mengambil langkah. Pengadilan akhir juga mengingatkanmu untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusanmu. Pahami konsekuensi dari setiap pilihan yang kamu ambil dan siapkan dirimu untuk menerima tanggung jawab yang datang bersamanya. Kartu ini juga dapat menunjukkan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan dan menutup siklus tertentu dalam hidupmu. Dalam proses ini, kamu mungkin perlu menghadapi keputusan-keputusan yang sulit, menghapus masa lalu yang tidak lagi relevan, atau menyelesaikan kewajiban yang tertunda. Selain itu, pengadilan akhir juga menggambarkan adanya keadilan dan akuntabilitas. Kartu ini mengingatkanmu untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan mematuhi nilai-nilai moral yang tepat. Tindakanmu saat ini akan berdampak pada cara orang lain memandangmu dan mungkin mempengaruhi hubunganmu dengan mereka. Dalam kesimpulannya, hari ke-7 dengan kartu pengadilan akhir menunjukkan bahwa kamu sedang berada di titik penentuan dalam hidupmu. Pilihan-pilihan yang kamu buat dalam periode 7 hari ini akan mempengaruhi nasibmu dan jalur hidupmu. Pertimbangkan dengan bijaksana, bertanggung jawab atas tindakanmu, dan hadapi kebenaran dengan jujur. Dalam proses ini, jadilah adil dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang benar. Dengan demikian, kamu akan mencapai keadilan dan keseimbangan dalam hidupmu. Dari kartu-kartu yang muncul, mulai dari hari pertama hingga hari ke-7, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Hari pertama, fokus dan tujuan diwakili kartu Raja Pedang. Pelajaran yang didapatkan adalah pentingnya memiliki fokus yang tajam dan tujuan yang jelas dalam hidupmu. Ketegasan pikiran dan tekadmu akan membantu menghadapi tantangan dan mencapai kesuksesan. Hari kedua tentang keuangan diwakilkan oleh kartu 1 pedang. Pelajaran yang didapatkan adalah pentingnya mengelola keuangan dengan bijaksana. Kartu ini mengingatkanmu untuk mengambil tindakan yang tepat dalam hal keuanganmu, membuat keputusan yang cerdas, dan menghindari tindakan impulsif yang dapat mengganggu stabilitas finansialmu. Hari ketiga, tentang cinta dan hubungan diwakilkan oleh kartu 4 pedang. Pelajaran yang didapatkan adalah pentingnya mengatasi konflik dan rasa sakit dalam hubungan. Kartu ini mengajarkanmu untuk memaafkan dan melepaskan masa lalu, sehingga kamu dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan mendalam. Hari keempat, tentang karir dan pekerjaan diwakilkan oleh kartu 7 cawan. Pelajaran yang didapatkan adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kartu ini mengingatkanmu untuk tidak terlalu terfokus pada keberhasilan karir semata, tetapi juga memberikan perhatian yang cukup pada kehidupan pribadimu untuk mencapai keseimbangan yang sehat. Kemudian hari kelima, tentang kesehatan dan kesejahteraan diwakili oleh kartu Sang Pesulap. Pelajaran yang didapatkan adalah pentingnya mengambil tanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraanmu. Kartu ini mengajarkanmu untuk mengubah kebiasaan yang tidak sehat dan mengambil langkah-langkah positif untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalmu. Kemudian hari ke-6 tentang spiritualitas diwakili oleh kartu Raja Koin. Pelajaran yang didapatkan adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia material dan spiritual. Kartu ini mengajarkanmu untuk menghargai nilai-nilai spiritual dan menggunakan kekayaanmu secara bijaksana sambil tetap terhubung dengan sumber energi yang lebih tinggi. Dan terakhir hari ke-7, tentang kesimpulan dan nasib diwakilkan oleh kartu pengadilan akhir. Pelajaran yang didapatkan adalah pentingnya mengambil keputusan dengan bijaksana dan bertanggung jawab atas tindakanmu. Kartu ini mengajarkanmu untuk memahami konsekuensi dari setiap pilihan yang kamu buat dan menjalani hidup dengan integritas serta memperlakukan orang lain dengan adil. Dengan menggabungkan semua pelajaran ini, kamu akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri, hubungan, karir, kesehatan, spiritualitas, dan tanggung jawabmu dalam hidup. Hal ini akan membantu kamu untuk tumbuh dan berkembang secara holistik dalam perjalanan hidupmu. Ingatlah, keberuntungan bukanlah sesuatu yang sepenuhnya ditentukan oleh kartu tarot, tetapi lebih merupakan hasil dari keputusan, tindakan, dan sikap kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Dengan membawa pelajaran-pelajaran berharga ini ke dalam kehidupan kita,
kita dapat membentuk nasib kita sendiri dan mencapai kehidupan yang lebih memuaskan. Jadi, melangkahlah dengan keyakinan, kebijaksanaan, dan integritas menuju masa depan yang penuh keberuntungan. Teruslah menggali potensi dalam dirimu dan berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Semoga perjalananmu dalam 7 hari ini menjadi langkah awal menuju kehidupan yang penuh dengan keberuntungan dan kebahagiaan. Terima kasih telah menemani perjalanan tarot ini. Semoga keberuntungan selalu menyertaimu.